Duh Ciloko, habislah demokrasi kita. Habis masa depan Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2040-an. Ini dia, info terkini Widya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. B. Akhirnya Ketua KPU dengan menangis terbata-bata membacakan hasil realcon pemilu 2024. Entah apa yang ada di pikiran Pak Ketua. Lawong pemenangnya sudah jelas. Sejak hari coblosan setelah quickcount keluar, Paslon 02 sudah dianggap pemenang. Dan angkanya nyaris tidak bergeser sejak itu. Aneh memang. Mungkin keanehan itu juga yang bikin Ketua KPU menangis karena mengerti apa yang sedang terjadi. Apa Pak Hasyim tahu kecurangan-kecurangan apa yang terjadi dan siapa pelakunya? Tepatnya, ketidaknetralan apa yang telah diketahui selaku penyelenggara pemilu demi memenangkan calon tertentu. Bisa jadi Ketua KPU sedang bersedih menyikapi masa lalunya yang menyebabkan dia bisa diintimidasi untuk memenangkan paslon tertentu. Termasuk menyesallah sudah tidak terhitung beberapa kali terkena sidang DKPP. Uniknya, bolak-balik terkena sanksi, tapi Pak Hasyim ini tidak pernah lepas dari jabatan Ketua KPU. Hasil pemilu 2024 ini memang paling kontroversial dari semua pemilu era reformasi. Sejak pemilu 1999, dunia mengacungi jempol pada Indonesia karena berhasil menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Fair, kata mereka. Sayang, sejak 2016, Indeks Demokrasi Indonesia tidak nomor 1 lagi di ASEAN, dikalahkan oleh Malaysia. Malaysia, saudara-saudara, negeri yang dulu cukup banyak drama politiknya sejak Anwar Ibrahim dipenjara karena kasus pelecehan seksual. Sekarang sama Filipina saja, indeks demokrasi kita kalah. Filipina padahal negeri yang masyarakatnya baru saja tertipu memilih anak mantan diktator Ferdinand Marcos sebagai presiden. Cuma karena TikTok, bongbong rame dan penuh joget-joget dan akhirnya terpilih jadi presiden. Indeks demokrasi yang terus menurun itu nyaris tidak kita dengar karena pencitraan pemerintah Jokowi yang luar biasa. Tertutupi berita-berita pembangunan infrastruktur yang megah cetar membahenol itu. Walaupun membuat utang luar negeri Indonesia melonjak gila-gilaan. 4 kali lipat dari zaman SBY. SBY dulu meninggalkan hutang 2.000 triliun di ujung pemerintahan Jokowi ini. Jokowi sukses menjadikan hutang luar negeri kita 8.000 triliun, nyaris tembus 9.000 triliun. Itu belum termasuk utang dalam negeri seperti hutang-hutang BUMN yang harus dibayar negara. Hutang ini banyak yang membuat vendor-vendor lokal gulung tikar. Seperti juga berita indeks demokrasi yang terus turun. Berita pemerintah yang ugal-ugalan ngutang itu juga nyaris tidak terdengar. Yang terbaru, banjir di Pantura juga tidak banyak diberitakan. Padahal kota Demak nyaris tenggelam gara-gara banjir tersebut. Dan sampai hari ini, belum ada menteri turun ke sana. Buat apa kalian pikir mereka, lawong sudah menang? Banyak berita penting seringkali disembunyikan, dijauhkan dari masyarakat. Masyarakat dibiarkan nggak mendengar, sehingga tetap anteng bisa dikondisikan. Tahu kan artinya bisa dikondisikan? Artinya itu bisa dimanfaatkan sesuai kepentingan penguasa. Bansos misalnya, menghabiskan anggaran negara sampai 400 triliun untuk tahun ini. Ternyata hanya 78 triliun yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Kementerian yang memang sudah selayaknya mengurusi urusan bantuan.
Karena semua database penduduk rentan miskin ada di Kemensos. Kalau Bu Risma tidak menangis, kita se-Indonesia tidak bakal tahu fakta ini. Wewenang Kemensos juga untuk melakukan survei masyarakat rentan. Wajar jika Kemensos berwenang menyalurkan bantuan. Lah, kalau bukan Kemensos yang menyalurkan, terus siapa? Kementerian dan lembaga negara yang lain tidak punya wewenang untuk melakukan survei masyarakat rentan itu. Jadi, jika disalurkan di luar Kemensos, potensi untuk tidak tersalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan jadi tinggi. Gimana mau tepat? Wong mereka yang nggak punya database-nya. Kecuali kalau negara udah punya KTP Sakti yang bisa memuat data valid kependudukan. Itu baru satu masalah loh. Salah sasaran, tidak tepat sasaran. Bagaimana jika ada masalah yang lebih besar? Misalnya ini ya, tidak semua disalurkan dengan kata lain, diselewengkan, dikorup. Jelas ini masalah besar dan tentu saja wajar kalau salah satu paslon yang memang dekat, sangat-sangat dekat dengan orang paling berkuasa di Republik ini bisa memenangkan pemilu. Kembali ke masalah pemilu 2024. Hampir semua orang meragukan pemilu kali ini dilakukan dengan jujur dan adil. Survei Litbang Kompas bahkan mendapatkan angka 62% masyarakat menginginkan angket. Artinya, masyarakat meragukan pemilu 2024 dan ingin keanehan-keanehan ini di pemilu ini diungkap. Mulai dari Sirekap yang bermasalah sampai server yang entah berada di mana bersama Alibaba atau Aladin lah, mboh kuwi. Hasil survei Litbang Kompas ini sejalan dengan banyaknya demo kecurangan pemilu yang makin hari makin banyak, makin rame. Bukan cuma mahasiswa yang turun ke jalan, para akademisi, cendekiawan, guru besar sampai menyatakan sikap keprihatinannya. Mereka semua orang-orang berintegritas loh, bukan sembarangan. Orang yang asal dibayar atau tersandera kasus. Mereka murni menyatakan keprihatinan terhadap masalah pemilu 2024. Plus politik dinasti yang kian transparan terlihat. Tanpa pakai malu, tanpa pakai etika. Himbauan para tokoh masyarakat itu makin kencang menghimbau Bu Mega agar memimpin para legislator di Senayan untuk menyuarakan hak angket. Bongkar kasus kecurangan-kecurangan pemilu 2024. Sejak dari hulu hingga hilir, hilirisasi bukan cuma untuk tambang nikel, tetapi juga transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Bukan cuma di tingkat rekapitulasi suara, tapi dimulai dari hulu. Keputusan MK nomor 90 itulah hulunya. Mengapa Bu Mega yang dipilih untuk menggerakkan para legislator itu? Bukan cuma karena paslon 03 yang diusung PDI Perjuangan yang paling menderita kerugian dari kecurangan pemilu. Ingat, Pilpres 2014 dan 2019 kan? Jokowi cuma menang tipis dari Prabowo. Padahal nama Jokowi lagi harum-harumnya saat itu. Dan ingat juga ya, Jokowi masih seiring dengan PDI Perjuangan saat itu, belum berkhianat. Artinya lagi, kemenangan tipis Jokowi itu kemenangan murni, apa adanya. PDI Perjuangan tidak pakai akal-akalan, ataupun curang, intimidasi. Makanya Jokowi yang populer aja menangnya cuma segitu. Tipis kayak kartu ATM. Nah, 2024 ini beda. Tanpa PDI Perjuangan yang selalu main bersih, cawe-cawe Jokowi bisa jadi. Memang menempuh segala cara. Makanya meski ada 3 paslon, paslon 02 ini bisa menang tebal. Meskipun wakilnya dianggap cacat karena ngadalin konstitusi. Ingat,
Pilkada 2020 di Solo saat Gibran jadi wali kota, konon lawannya pun tukang jahit yang direkayasa untuk melawan Gibran, biar Gibran tidak melawan kotak kosong. Menangnya jelas mutlak lah, wong lawan penjahit. Dan sekarang ketua tim ses tukang jahit lawan Gibran di Pilkada 2020 itu jadi tim ses paslon 02. Bayangkan, siapa yang nggak curiga? Disitulah masyarakat menghimbau Bu Mega agar turun gunung menyuarakan perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Semua elemen masyarakat mulai mengkhawatirkan masa depan demokrasi Indonesia. Padahal demokrasi itu menjadi prasyarat mutlak untuk melakukan check dan balance, melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Sehingga pemerintah yang berkuasa nggak salah jalan dan nggak terjebak menjadi otoriter. Terjebak jadi diktator yang tidak bisa disalahkan. Seolah-olah negara ini milik nenek moyangnya. Herannya, semua berita-berita tentang keadaan Indonesia sebenarnya itu seperti ditutupi rapat. Tidak terdengar, bahkan ketika ada 1-2 orang yang mencoba mengungkapnya akan segera dicap sebagai pengkhianat, pemecah belah bangsa. Banyak orang tertutup matanya akibatnya, mengira bahwa penguasa adalah suatu sosok yang tidak pernah salah, 100% jujur dan terpercaya. Di luar itu adalah kelompok-kelompok kecewa dan gagal move on. Padahal kita semua tahu, kebenaran hanya milik Gusti Allah. Yang tidak pernah salah itu cuma Gusti Allah. Yang lainnya ya cuma manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Tugas kita untuk saling mengingatkan. Tugas demokrasi untuk saling cek dan balance. Mungkin inilah makna tangis Pak Ketua KPU. Bisa jadi merasa bersalah. Bisa jadi dia tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi tidak berani bicara. Sama anehnya seperti media-media mainstream yang seperti diam. Tidak memberitakan demo dan aksi-aksi keprihatinan atas penodaan demokrasi yang terjadi selama pemilu 2024 ini. Jangan-jangan isu dan rumor kalau Tempo mau dibedel itu benar adanya. Duh ciloko, habislah demokrasi kita. Habis masa depan Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2040-an. Prasyarat pembangunan itu adalah adanya kontrol, check dan balance. Sehingga pemerintah bukan cuma bertindak di koridor yang benar, konstitusional, tetapi mampu mengambil langkah yang benar-benar demi kemaslahatan masyarakat, bukan demi kroninya. Bu Mega, ayo dong suarakan hak angket. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya